Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi IC di ruang IC. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas terkait bulan ketiga. Alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan ketiga loh, peringatan bulan ketiga. Jadi periode peringatan bulan ketiga itu sebenarnya dari 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. Tapi seluruh tahun itu adalah bulan ketiga. Jadi ini memperingatinya aja ya rekan-rekan. Biasanya peringatan bulan ketiga ini dimulai dengan adanya sambutan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja dimulai dengan sambutan dengan tema bermacam-macam ya. Tiap tahun itu berbeda tema-temanya. Nah, kemudian sambutan tersebut biasanya akan disampaikan lagi oleh setiap perusahaan, oleh pimpinan-pimpinan perusahaan di tempat kerja mereka, disampaikan kepada para pekerja, semua pekerjanya. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, tema 2021 bulan ketiga ini cukup menarik ya, yaitu penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya ketiga pada semua sektor usaha. Jadi penekanan terkait SDM-nya. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, saya ingin membuat beberapa poin-poin penting ya terkait sambutan dari Menteri Tenaga Kerja, yaitu Ibu Ida Fauzia. Coba kita sampaikan satu persatu ya. Untuk secara lengkapnya ini sudah ada sih di beberapa website terkait pidato dari Menteri Tenaga Kerja ini. Nah, pertama disebutkan pada peringatan bulan ketiga tahun ini masih dalam kondisi prihatin atas pandemi COVID-19. Tapi kondisi ini jangan menurunkan semangat kita untuk terus menggelorakan pentingnya ketiga di tempat kerja masing-masing. Seperti yang kita tahu rekan-rekan, 2020 ini cukup berat ya terkait pandemi ini. Tapi dengan adanya pandemi ini jangan mengendorkan semangat ketiga kita di tempat kerja masing-masing. Itu poin pertama. Kemudian pandemi ini memberikan hikmah bahwa perubahan tata kerja baru telah sama-sama kita laksanakan. Integritas semua pemangku kepentingan merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi cukup menarik pada poin kedua ini. Pada pandemi ini ternyata memberikan tata kerja yang baru bagi kita. Seperti yang kita tahu, total sangat berubah hampir. Ada istilah yang sangat familiar sekarang, WFH, WFO, kemudian sistem kerjanya juga berbeda-beda, sangat berubah. Jadi dengan pandemi ini justru ada pola kerja baru yang kita temukan ya rekan-rekan, yang selama ini mungkin nggak terpikir bagi kita. Itu ada sisi positifnya. Kemudian pada poin ketiga yang saya catat adalah Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMK, peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Seperti yang kita tahu, di tahun 2020 ini Presiden telah menandatangani ya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, yang pada awalnya cukup kontroversi ya, kita lihat ya di berita-berita. Kemudian yang keempat, dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha perlu izin, yang dalam undang-undang tersebut menjadi klaster perizinan berusaha berbasis resiko. Cukup menarik ini rekan-rekan, nomor 4 ini. Jadi untuk menetapkan salah satu membuat usaha itu salah satunya adalah terkait dengan perizinan yang berbasis resiko. Perizinan yang berbasis resiko. Ini mungkin berdasarkan untuk kategori pekerjaan yang high risk, medium risk dan sebagainya, itu harus ada asesmen terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup menarik.
Kemudian poin kelima yang saya catat adalah terkait jumlah perusahaan sampai dengan tahun 2020 berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan online atau WLKP telah mencapai 315.395 perusahaan. Kemudian jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 7.756.135 orang. Jadi cukup banyak ya. Itu poin kelima. Pada poin keenam ini terkait ke data yang didapat dari BPJS Tenagakerjaan ya. Sementara itu terkait keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Jadi ini di tahun 2019 ya. Terdapat 114.235 kasus kecelakaan kerja. Jadi ada 114.000 kecelakaan kerja pada 2019 ya. Kemudian sepanjang Januari hingga Oktober 2020 terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja. Jadi meningkat ya dari 2019 tadi kita lihat ada 114.000. Kemudian di 2020 yang tercatat sampai dengan bulan 10 atau bulan Oktober itu udah mencapai 177 ribuan kasus kecelakaan kerja. Jadi ini juga ada termasuk 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 diantaranya disebabkan COVID-19. Termasuk dalam kategori kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas, ini termasuk juga pada perjalanan pekerja menuju tempat kerja, dari tempat kerja menuju tempat tinggal. Jadi semenjak pekerja berangkat dari rumah ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja mereka pulang ke rumah itu tercatat juga sebagai kecelakaan kerja. Nah, pada nomor 7 ini yang saya catat, keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, dan menjamin bahwa proses produksi dapat berjalan lancar. Jadi itu ya pada poin ketujuh ini. Jadi ketiga itu adalah sebuah sistem untuk melindungi semua apapun aset perusahaan termasuk manusia, peralatan dan sebagainya itu sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dengan target zero accident. Jadi seperti itu. Kemudian pada poin ke-8, pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional. Di antaranya adalah, jadi ada beberapa effort di 2020 ini sehingga pelaksanaan K3 ini semakin baik dan semakin efektif. Jadi ada beberapa poin-poin yang kita lihat kembali di tahun 2020 ini: menyempurnakan peraturan perundangan serta standar di bidang K3, termasuk menyesuaikan pelaksanaan K3 pada masa pandemi COVID-19. Jadi perundang-undangan terkait K3 disempurnakan lagi, kemudian memasukkan juga item-item K3 ini terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3. Jadi memaksimalkan lagi ya, meningkatkan peran pengawas K3 ini. Kemudian meningkatkan kesadaran pengusaha, pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3. Tuh, semuanya mulai dari pengusaha, tenaga kerja, masyarakat harus mempunyai kompetensi yang sama terkait dengan K3. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemeduli K3. Jadi di sini meningkatkan semua peran serta ya, masyarakat dan pemeduli K3. Kemudian meningkatkan peran-peran asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi agar memiliki program K3. Jadi semuanya ditingkatkan semua. Kemudian terkait
peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam Plan 3 ditingkatkan lagi juga. Menyempurnakan pelaksanaan pengawasan informasi dan layanan K3 berbasis digital. Jadi di sini semuanya penyempurnaan, peningkatan sehingga K3 ini semakin bisa lebih baik ya. Sehingga bisa dirasakan bagi semuanya, bagi semua pekerja, kemudian bisa dirasakan bagi pengusaha juga ya yang pastinya. Kemudian pada poin 9, semua pihak untuk ikut mengawal pelaksanaan program K3 pada semua tempat. Jadi semua pihak digaris bawahi. K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha, namun juga serikat pekerja yang wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan efektif. Jadi pelaksanaan program K3 ini bukan hanya pengusaha saja, semua berperan serta sampai dengan serikat pekerja pun harus berperan aktif. Kemudian ada istilah baru nih pada poin ke-10 ini. Jika dalam penanggulangan COVID ada istilah 3M ya. 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekarang ada istilah baru, mungkin akan kita gaungkan ya. 3N. 3N. Yaitu nihil kecelakaan kerja, kemudian nihil pelanggaran norma K3, dan nihil penindakan hukum K3. Jadi istilah ini istilah baru ya, terkait dengan K3 ada istilah 3N. Nah, itu saja rekan-rekan semua isi dari pidato Menteri Tenaga Kerja Ibu Haja Ida Fauzia terkait sambutan dia pada bulan K3 2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan hal-hal yang penting yang disampaikan pada sambutan ini bisa kita terapkan. Nah, biasanya pada bulan K3 ini biasanya ada lomba-lomba, kemudian ada hal-hal interaktif ya yang terkait dengan K3. Jadi misalkan mungkin dulu seperti dibilang di awal ya, perubahan tata kerja kita berubah. Begitu juga mungkin dulu kita ada seremonial yang harus hadir sedang berkumpul, tapi ini mungkin bisa secara digital dan virtual, kemudian memaksimalkan bagaimana mungkin menulis K3, kemudian campaign memaksimalkan yang berbasis digital. Jadi itu sangat penting ya pada kondisi sekarang ini. Oke, rekan-rekan praktisi K3, praktisi HSE, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan ini. Tetap semangat bagi rekan-rekan. Di sini cukup menarik di penutupan sambutan ini, K3 unggul, Indonesia maju, salam K3. Jadi salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.